emergency medical team itu merupakan tenaga cadangan kesehatan Oke. yang ada 4 karakter dia. Satu EMT tipe 1 mobile, namanya dia hanya 7 orang. 1 dokter, 2 perawat, Transportasi. administrasi dan juga driver kalau kita membutuhkan. Ya, sudah kita latih semua orang yang terlibat, yang sudah terdaftar di tenaga cadangan kita, kesehatan kita itu, sudah kita latih manajemen penanggulangan krisis kesehatan. Dia sudah paham manajemen. Ketika membantu, kemudian ada donatur di mana-mana ingin kita tawarkan ini, mau bantu nggak? Silakan langsung. Jadi alhamdulillah semua rumah sakit yang melayani hemodialisa sekarang sudah berfungsi. Dan itu kita kerja dulu. Iya, benar. Itu nyawa ya. Bahkan di Aceh Tamiang rumah sakit dasar itu sudah beroperasi hemodialisa. Hai Healthy, kembali lagi di Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast. Bersama saya Yure Aurelia, dan kali ini saya tidak sendirian. Saya sudah bersama Insiden Commander Klastik Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan, Bapak Sumarjaya. Pagi, Mbak. Dan di sampingnya juga sudah ada Koordinator Lapangan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Kemenkes, Pak Budiman. Ya. Selamat datang, Bapak. Terima kasih sudah diundang. Baik, sehat. Pak Budiman. Alhamdulillah. Kebetulan macet tadi ya. Oh, Info gak telat. Oke, Bapak, kita menantikan Pak Budiman Iya. dan juga Pak Jaya hari ini untuk ngobrol bersama kita, karena kita akan ngobrolin sesuatu yang sangat hangat dan juga masih menjadi concern bersama ya Pak ya, terkait bencana di Provinsi Aceh dan juga Sumatera. Jadi sedang sibuk-sibuknya ya nih Pak. Ya sudah mulai agak tidak seperti awal. Sudah bisa tidur lah. Oke, alhamdulillah Kak. Iya. Gimana Pak Budiman? Ya, karena memang kan dinamika penanganan korban-korban bencana yang di sana itu kan sudah mulai terpola ya, sehingga layanan kesehatan sudah mulai jalan. Jadi kita sudah mulai bisa memantau dari jauh. Karena saya juga baru pulang ya. Ya. Baru kemarin baru nyampe lagi ke sini. Langsung ya Pak. Atas perintah Insiden Commander. Luar sekali. Nah, ingin kita cari tahu di Kemenkes kali ini kan ini Pak, update ya. Seperti biasa masyarakat juga ingin tahu kalau di sektor kesehatan ini sendiri sekarang Pak, gambaran umumnya tuh seperti apa sih di sana Pak? Mungkin dari Pak Jaya. Ya, sebelum saya jawab itu saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi tujuan kita itu ada 2. Oke. Ketika terjadi bencana, 1, bagaimana menjaga pelayanan kesehatan tetap berjalan dan terdampak. Yang kedua, bagaimana status kesehatan masyarakatnya tetap terjaga. Nah, dari 2 ini kita harus 3 tahapan yang kita lakukan. Bagaimana kita memulihkan pelayanan kesehatan di rumah sakit dulu. Kenapa rumah sakit? Karena rumah sakit ini menyangkut tentang hidup dan mati. Ini yang paling harus krusial yang harus kita. Nah, bagaimana kita tahap kedua bagaimana untuk pelayanan kesehatan di puskesmas setelah itu. Nah, yang ketiga baru agar pelayanan kesehatan itu bisa seperti awal pemulihannya. Nah, 3 tahapan ini kita lakukan, dan alhamdulillah di rumah sakit itu dari 87 rumah sakit yang terdampak, 9 tidak beroperasi. 9 itu 2 minggu pertama kita bisa selesaikan sehingga dia bisa beroperasi semuanya, walaupun memang belum optimal. Ya, belum semuanya layanan. Nah, setelah itu kita lakukan pada tahap kedua, yaitu bagaimana kita pelayanan di puskesmas itu berjalan. 867 puskesmas terdampak, 152 tidak berfungsi. Nah, alhamdulillah per 1 Januari itu semua sudah berfungsi, walaupun memang ada membelan yang rusak, tapi artinya dia sudah berfungsi memberikan pelayanan ke dalam gedung. Tinggal 2 lagi. 2 itu apa? Di Aceh Timur gitu ya, namanya Puskesmas Lokok yang memang dia rusak, tapi kemudian yang kedua Aceh Tenggara, ada namanya Puskesmas Jambula. Nah, 2 ini kita saat ini berkat bantuan dari pemerintah daerah, ya, support dari PU, dan ini kita akan bangun puskesmas berbentuk bangunannya modular.
dan Seperti dan apa? diharapkan Monula itu langsung ya seperti Puskesmas juga, tapi bukan berbentuk beton apa, tapi itu bisa memberikan pelayanan dan itu bisa 5 tahun lebih kurang itu bisa bertahan, sambil kita membangun Puskesmas yang baru. Nah, tahap ketiga tadi bagaimana pemulihan awalnya. Jadi kita memberikan pelayanan kesehatan seperti awalnya seperti apa, lengkap dengan meblernya dan alat-alat yang rusak itu. Nah, ini tugas kita memperbaiki alat yang rusak, ambulannya yang rusak kita perbaiki, mana yang bisa diperbaiki, mana yang tidak. Kemudian komputernya seperti apa dan seterusnya. Jadi itulah tahapan-tahapan yang kita lakukan saat ini. Wow, luar biasa sekali. Berarti prosesnya luar biasa besar Iya, juga iya. ya Pak, dalam waktu singkat itu Iya. bisa menunjukkan progres yang sangat luar biasa gitu. Nah, tapi kemudian ini Pak, kan tadi dari sisi fasilitas kesehatan, Iya, kita juga pengen tahu nih Pak, dari pemantauan yang ada selama kurang lebih 1 bulan lebih ya Pak ya, Iya. itu masalah kesehatan apa sih yang sering atau saat ini paling banyak ditemukan? Iya. Secara teori itu ada ada bencana alam, non alam, dan sosial. Oke. Untuk bencana alam seperti banjir itu biasanya yang muncul penyakitnya adalah ispa. Oke. Ya pasti akan karena yang kemudian diare. Nah, ini kan yang muncul nih diare, ispa, katanya terus ya biasanya lah penyakit kulit, karena ya. kan masih apa air sana kan masih susah Iya. macamnya. Nah, kita juga menjaga jangan sampai terjadi potensi KLB, wabah seperti campak, kan leptospirosis. Nah, ini juga kita lakukan bagaimana sekarang melakukan ORI ya, outbreak apa namanya melakukan vaksinasi juga kita kepada daerah-daerah apa namanya yang pengungsian. Nah, ini dalam satu strategi kita bagaimana mencegah terjadi potensi KLB di Oke. daerah-daerah di tempat khususnya di tempat-tempat pengungsian. Oh, baik. Kemudian saya ingin berpindah nih Iya, iya. ke koordinator lapangannya Pak. Nah, Siap. seperti yang disampaikan Pak Jaya tadi Pak, kalau dari lapangannya, kondisi real di lapangan sendiri itu seperti apa saat ini? Kalau untuk masalah kesehatannya, itu memang kita sudah menempatkan tim-tim kesehatan ya, Oke. dari relawan, baik dari relawan dari kita sendiri yang dari Kemenkes maupun relawan-relawan yang datang membantu seperti NGO-NGO yang ada di dalam gitu ya, di dalam negeri, dan organisasi-organisasi kesehatan lah yang datang itu sebenarnya sudah ada di lokasi-lokasi atau di tempat-tempat yang memang membutuhkan layanan kesehatan, di mana seperti yang disampaikan Pak Jaya tadi, beberapa fasilitas kesehatan yang ikut terdampak itu tidak bisa dioperasionalkan Iya. awal-awal kejadian itu. Nah, sekarang kan karena sudah bisa dioperasionalkan dengan kondisi yang sekarang, tapi ada beberapa daerah yang memang akses atau jalur yang sulit ya, wilayahnya sulit untuk dijangkau dengan menggunakan kendaraan biasa seperti mobil. Oke. Tapi sekarang masih ada juga ya Pak ya, Masih pakai sling gitu, daerah-daerah terisolir itu masih ada sekarang. Karena memang jembatan yang roboh itu sungainya itu menjadi luas, menjadi lebih besar gitu. Sehingga kalaupun dibangun jembatan baru memang membutuhkan waktu yang lama. Oke. Jadi akses ke sana masyarakat dengan TNI itu membangun tali ya, Iya. atau yang disebut itu dengan sling. Oke. Nah, teman-teman kita ini, relawan-relawan kita ini, itu kita melewati itu tuh, pakai sling itu sampai ke lokasi-lokasi yang memang sulit untuk dijangkau dengan menggunakan kendaraan biasa gitu. Nah, sekarang kondisinya seperti itu. Teman-teman masih ada, sampai hari ini teman-teman kita masih ada di sana. Seperti di wilayah Rusip Antara gitu ya, itu masih ada di situ. Seperti di daerah Bintang, beberapa desa di Bintang itu juga masih menggunakan sling itu. Oke. Dan tim kita masih ada di sana, alhamdulillah sampai hari ini. Dan kita merencanakan untuk terus berputar dan berganti agar layanan kesehatan itu tetap terus berjalan di wilayah tersebut. Kita ingin memastikan semua masyarakat di sana mendapatkan akses layanan kesehatan dengan mudah, dengan cara kita menempatkan teman-teman atau tim-tim kesehatan ini di wilayah tersebut. Oke. Tapi kalau di lapangan sendiri masih banyak ya Pak masalah kesehatan yang terus muncul? Ya pastilah, yang namanya bencana dengan kondisi orang yang tidak tinggal di tempat yang seharusnya, dan lingkungannya memang banjir ini kan berdampak terhadap lingkungan yang luar biasa ya, debu dan segala macam ya.
Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri nih buat petugas kesehatan. Bukan hanya sekedar mengobati orang, tapi bagaimana Melindungi. kita mampu mengidentifikasi potensi terjadinya masalah kesehatan sebelum orang terkena. Gitu. Jadi teman-teman ini melakukan upaya-upaya, baik itu melakukan upaya penanganan kesehatan lingkungannya gitu, dengan, melakukan fogging segala macam ya, itu dilakukan itu. Karena memang kalau banjir ini kan, situasinya di mana sampah bertumpukan segala macam, itu kan lama ya, adanya genangan air gitu. Nah ini bekas-bekas, sampah, rumah yang memang tertumpuk yang belum bisa diangkut itu kan memang berpotensi terjadinya muncul masalah kesehatan di situ. Nah itu menjadi, eee, target teman-teman di kesehatan juga nih supaya ini jangan, terjadi masalah yang baru gitu. Kupikir gitu yang sekarang ini terjadi. Oke, nah terkait itu Pak, menarik kan dari berita-berita juga sudah tersebar bahwasanya Kementerian Kesehatan menerjunkan emergency medical team ya kalau nggak Ya. salah Pak ya. Nah, itu dari Pak Sumarjaya terlebih dahulu. Nah, itu mulai kapan Pak diterjunkan sebenarnya dan fokus utama layanan yang dibekalkan lah ke mereka agar nantinya bisa sejalan dengan target yang ada dari Kemenkes itu apa saja gitu? Jadi emergency medical team itu merupakan tenaga cadangan kesehatan Oke. yang ada 4 karakter dia. Satu EMT tipe 1 mobile, namanya dia hanya 7 orang. 1 dokter, 2 perawat, 1 Formasi, farmasian, ada administrasi dan juga administrasi. driver kalau Ya. jika membutuhkan. Oke. Nah yang kedua tipe 1 fix namanya EMT. Nah ini memberikan layanan tapi tidak bisa beroperasi. Jadi kayak rumah sakit lapangan tapi dia tidak ada untuk operasi ICU dan lain-lain. Oh, Nah tipe 2 baru dia punya operasi. Nah tipe 3 lagi lain lagi itu lebih padat lagi. Levelnya mungkin rumah sakit tipe B lah. Nah tipe 4 itulah spesialis. Kita terjun Kak, itu adalah hari pertama kita udah mulai terjun Kak, tanggal 30 udah Betul. berangkat ke Iya, sana. betul. EMT mobile kita ini. Kita punya 11 regional yang punya EMT yang memang tangguh. Memang Iya. dikondisikan dalam kondisi seperti inilah yang ditugaskan. Kalau misalnya relawan yang belum begitu, ya kalau sudah jalan bagus, terbuka bagus ya bisa. Tapi dengan kondisi dia bagaimana mati lampu, airnya susah, dan dia harus siap tidur di mana saja. Ini orang-orang yang memang yang terlatih dan mampu di bidang ini. Militan gitu ya, Pak, ya? Seperti itu yang kita siapkan untuk Iya. EMT. Nah kita sudah polisi, misalnya pas cek yang seperti itu kan dan juga nah kita saat ini juga bisa kerjasama dengan EMT lain. Nah, EMT sekarang kita masukin setelah itu masuk banyak relawan kecil, relawan yang biasa gitu, yang kita mampu ini jalan akses yang bagus, kita kirim ke daerah-daerah terpencil. Oke. Dan sumber seperti yang Iya. Pak Budiman sampaikan tadi. Nah itu contoh-contoh seperti itu yang tadi dirungsif sama daerah terpencil sekali. Iya. Itu masih ada EMT kita di desa-desa yang jarak tempuhnya 4-5 jam itu EMT. Kita juga kerjasama dengan EMT dari NGO juga. Nah seperti itu. Jadi kita bagaimana kalau namanya nggak EMT itu memang mereka sudah ya ada seperti itu. Sudah dibekali mereka ya, betul. Nah, kalau di berita berapa ribu orang, nah itu gimana tuh Pak? Apakah berbeda lagi dengan yang EMT yang tadi dijelaskan? Jadi ada 4.000 yang lebih saya lupa. Itu relawan. Ada relawan mandatori. Ada relawan non mandatori. Ini mandatori itu dari Kemenkes dan juga relawan yang non mandatori yang semua orang bisa masuk. Ya, bisa membantu dan lain. Ya, dari NGO, organisasi profesi, misalnya gitu kan. Dari lain lah, pokoknya ada yang ingin membantu badan tenaga kesehatan. Nah, yang untuk Kemenkes kita ada beberapa batch yang ingin mereka. Jadi batch 1 itu sekitar 410 udah berangkat. Ya. Kemudian ada batch kedua kemarin 300-an. Nah, nanti tanggal 18 ini akan batch ketiga. Nah, ini sekitar 500-an. Kita akan tambahkan. Jadi sebenarnya gini ya, kita di Kementerian Kesehatan sebenarnya buah kerja dari Pak Sumarjaya juga, bahwa kita sudah membentuk yang namanya tenaga cadangan kesehatan.
Nah, tenaga cadangan kesehatan itulah yang kita himpun. Ini sebenarnya perlu juga nih kita sampaikan supaya teman-teman nanti juga tahu ya, apa sih tenaga cadangan kesehatan itu, siapa sih yang bisa ikut dalam tenaga cadangan kesehatan itu, kan gitu ya. Nah, tadi batch yang disampaikan oleh Pak Jaya itu adalah yang kita ambil, yang kita panggil melalui tenaga cadangan kesehatan kita melalui sistem yang sudah kita ini. Jadi di sistem itu sudah ada orang-orangnya dan orang-orang itu sudah kita latih. Oke. Ya, sudah kita latih semua orang yang terlibat, yang sudah terdaftar di tenaga cadangan kesehatan kita itu sudah kita latih manajemen penanggulangan krisis kesehatan. Oh. Dia sudah paham manajemen. Nah, memang yang bertugas ke situ itu ada banyak orang sih sebenarnya yang pengen ya kalau mendengar bencana dia pengen terlibat segala macam. Dan dasar itulah kenapa tenaga cadangan kesehatan itu dibentuk oleh Pak Jaya kemarin itu ya, masih jadi kepala pusat krisis ya Pak ya. Nah, saat itu, nah dibentuklah itu untuk mengakomodir teman-teman kita orang kesehatan yang punya passion. Ini sebenarnya harus ada passionnya dulu nih supaya dia bisa terjun ke lapangan. Orang punya keinginan besar tapi tidak punya passion itu agak sulit ya untuk bisa eksis bekerja di lapangan. Jadi passion-nya itu yang paling penting dulu. Nah, ini yang kita bentuk, passion ini kita bentuk saat mereka sudah terdaftar sebagai tenaga cadangan kesehatan dan kita berikan pelatihan-pelatihan. Dan kita juga kasih terus informasi-informasi terkait dengan perkembangan krisis kesehatan, dan kita juga bagikan pedoman-pedoman manajemen penanggulangan krisis kesehatan. Itu sudah ada tuh pedoman-pedomannya, itu tuh kita bagikan mereka supaya dia tahu persis seperti apa nanti ketika dia dimobilisasi ke lokasi bencana, dia tahu persis apa sih yang harus dilakukannya pertama sekali. Ini penting karena banyak orang datang ke lokasi bencana justru dia bingung dia mau ngapain di awal kesampai atau kedatangan mereka. Tapi ketika dia sudah punya pemahaman terkait dengan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, seperti yang disampaikan Pak Sumarjaya tadi, bahwa kita itu punya target nih. Yang pertama adalah kita harus mengaktifkan rumah sakit yang terdampak, terus turun ke puskesmas gitu kan, terus kita ke pengungsian-pengungsian. Di tahapan-tahapan ini harus dilalui. Nah, teman-teman kita ini tahu ini, sehingga dia tahu apa yang harus melakukannya ketika dia berada di rumah sakit. Dia tahu apa yang harus mereka lakukan ketika dia berada di puskesmas. Dia juga tahu apa yang harus mereka lakukan ketika dia berada di tempat-tempat pengungsian, membangun pos-pos kesehatan di sana. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi bagi teman-teman kita yang di luar sana yang ingin bergabung dengan tenaga kesehatan, kita sangat siap dan kita menunggu, ya kan? Karena memang orang punya keinginan untuk bisa bergabung, kita terus membuka itu dan kita terus memberikan informasi-informasi dan apa saja yang harus mereka lakukan. Ini sebenarnya kerja kerasnya Pak sebenarnya juga ini luar biasa. Tenaga cadangan kesehatan bentuk dari transformasi kesehatan Ya, Oke. Pak Menkes dulu. pada pilar ketiga, resiliensi kan, sistem ketahanan kesehatan. Saat ini membernya sudah 27.000 orang. Wow. Luar biasa. Iya. Jadi dokter spesialis saja sekitar 600-an orang. Ada dokter spesialis. Kemudian ada dokter umum sekitar 500-an, perawat, Iya. semua jenis. Iya, tenaga kesehatan boleh input. Dan ini diapresiasi oleh WHO. Wow. Iya. Ketika kita joint external evaluation untuk penilaian 2024 kemarin, 2023 sampai Desember, kita mendapat skor 4. Itu artinya dari skor maksimal 5. Iya. Itu baru dibentuk dalam waktu setahun. Benar-benar sangat difungsikan. Iya. Ya betul gitu. Ini secara masif ya, secara besar-besaran pada kejadian bencana ini kita uji coba dan kita turunkan ya. Iya. Tapi alhamdulillah mendapatkan respon yang luar biasa. Kalau teman-teman bisa lihat ya, di masyarakat itu luar biasa. Jangan salah loh, Pak, bukan di dalam negeri aja. Luar negeri kita juga udah. Iya, waktu itu 2023 di Vanuatu, Myanmar terakhir ya. tenaga Oke, berarti tidak hanya akan eksis di dalam negeri saja untuk membantu dan sampai ke luar negeri ya. Iya. Oke. Nah, melihat bencana yang ada Pak seperti yang di Aceh dan Sumatera itu kan
kebutuhan tenaga kesehatannya pasti beragam gitu, Betul. Pak. Dan Mhm. kita kan teman-teman tenaga Betul. kesehatan, tenaga medis itu kan macem-macem ya, Pak. Iya, betul betul betul. Nah, pertimbangannya untuk mengirimkan jenis tenaga medis tertentu, kemudian SDM yang sesuai, itu gimana sih, Pak, untuk menilainya? Kemudian saat ini yang udah diterjunkan tuh apa aja? Jadi di teorinya, Mhm. bencana alam itu kan ada macam-macam. Iya. Ada gempa bumi, tsunami. Oke. Apa yang harus dilakukan dulu? Berarti tenaganya itu dokter, perawat, spesialis apa yang penyakit apa yang muncul. Jadi kemudian banjir, penyakit apa yang muncul pertama. Ya. Jadi itu ada teorinya. Nah di situlah tetapi tentu pelayanan-pelayanan kesehatan dasar seperti ISPA itu muncul semua. Tapi ada juga yang spesifik untuk spesialisnya. Iya. Nah kalau namanya misalnya erupsi, otomatis untuk spesialis pulih. Oh. Gitu kan. Misalnya itu ada contohnya. Kemudian misalnya gempa bumi, tsunami, itu perlu oleh spesialis paru karena banyak air masuk dalam gempa bumi. Nah beda lagi dengan gempa saja. Jadi ini ada teorinya, tetapi secara penanganan pertama itu memang kita butuh dokter. Dokter emergensi ya, dokter emergensi, perawat itu dalam perawat kedaruratan. Nah, kita akan namanya triase ya, kita cek mana pasien rujukan, mana yang tidak, itu mereka ini ngerti. Jadi pertimbangannya berdasarkan Iya. Iya. Jadi ada bukunya, nanti mulai kita kasihkan, ada teorinya. Kalau banjir yang muncul penyakit Potensi ini, ya. penanganan hari pertama ini, hari kedua apa, hari ketiga. sudah jelas. Nah, Ya. jadi misalnya makanya kadang-kadang ya, kita memberikan informasi sosialisasi kepada tenaga kesehatan. Ketika ingin membantu, ya dulu. Apa nih prioritas? Ya. Kesehatan, tenaga kesehatan tidak begitu. Siapa yang terdekat yang kita butuh perawat. Berarti perawat siapa yang terdekat di dalam? Dulu pernah kita juga lakukan di Ciak. Gitu. Iya. Ya. Ya. Biasa banget. Nah, kemudian Pak, saya penasaran juga mungkin ke Pak Budi ya, di sana kan pasti juga kondisinya saat ini masih belum sepenuhnya optimal gitu. Iya. Nah, tantangan-tantangan apa aja nih Pak yang kerap sekali ditemukan teman-teman tenaga medis dan juga tenaga kesehatan yang di sana? Ya. Kalau kita bicara tantangan, tentu ini menjadi satu yang yang sering dijumpai ya di lokasi-lokasi bencana dimanapun karena berbeda karakter ya. Apalagi teman-teman kita yang datang ke sana itu adalah orang yang memang belum terbiasa dengan budaya-budaya di situ ya. Oh, iya. Itu salah satu tantangan bagaimana teman-teman kita tim kesehatan ini harus mampu membaca itu. Jadi supaya dia bisa melakukan pelayanan dengan baik, dia harus tahu budaya di sana seperti apa gitu ya. Itu tantangan yang ini. Kalau yang lain juga seperti sekarang ini kan belum semua ya, belum semua akses yang menuju daerah-daerah terdampak itu dapat dilalui dengan mudah dengan menggunakan kendaraan, apakah itu dengan roda 4 maupun roda 2 ya. Itu masih ada di situ. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri, apalagi sekarang musimnya terus hujan di sana. Jadi beberapa kali setelah kejadian banjir itu ada banjir-banjir susulan, tapi tidak seluas yang banjir awal itu. Itu juga menjadi tantangan buat kita. Nah, untuk ke wilayah-wilayah terpencil itu kan memang ininya ya, semua fasilitas itu sangat terbatas, ya kan? Teman-teman kita yang kita dorong ke sana, yang kita mobilisasi ke sana itu kan ingin misalnya katakanlah di satu desa itu dia mau ada gedung yang dapat digunakan sebagai tempat pelayanan gitu ya. Tapi karena banjir ini, gedung itu misalnya bangunan-bangunan itu kan sudah nggak ada lagi tuh. Iya. Nah, jadi teman-teman ini harus membuat tenda untuk memberikan layanan gitu ya. Berdiri di bawah tenda gitu. Jadi itu juga menjadi tantangan tersendiri. Tapi seperti yang disampaikan Pak Jaya, mereka ini adalah teman-teman yang datang itu adalah orang-orang yang tangguh dan militan ya. Kalau yang 1-2 hari sampai 5 hari di sana itu dia santai aja tuh. Malahan ada yang sampai berjalan kaki 4 sampai 6 jam untuk sampai mencapai lokasi itu. Pengungsian. Dan itu sampai masih hari ini. Ya.
Jadi mereka berjalan kaki di sana dan itu memang merupakan makanya kita harus memilih. Saat kita menentukan siapa nanti yang akan menuju lokasi itu, kan ini udah satu kelompok ya. Nah, kelompok-kelompok ini nanti akan memilih nih, siapa orang-orang yang kira-kira bisa, menembus lokasi tersebut. Ya, fisiknya harus kita lihat seperti itu ya, supaya kita juga tidak mobilisasi orang nanti menjadi masalah sampai ke lokasi, gitu. Nah, itu juga menjadi tantangan tantangan gitu, dengan cuaca-cuaca yang sekarang ini tidak menentu, itu juga menjadi tantangan, teman-teman, di lapangan. Dan mereka harus pakai, jas hujan ya kan, sambil berjalan, mereka harus naik motor, seperti yang saya sampaikan tadi, mereka naik sling gitu ya. Terus berjalan kaki, barulah tiba di sana. Dan di sana itu juga tidak mudah sampai di situ. Ya seperti yang saya sampaikan fasilitasnya tadi ya, karena memang di wilayah itu malahan ada desa yang itu sudah tidak ada lagi rumahnya, cuman hanya tinggal 5% rumah bangunan yang ada di situ, yang lain itu hilang. Dan penduduk di situ masih bertahan di sana dengan membangun tenda-tenda. Dan itulah, bagaimana teman-teman kita itu bisa sampai di sana di lokasi itu. Iya. Tantangannya banyak. Luar biasa tantangan. Dan dengan Perjalanannya panjang ya. iya, dengan kasus kayak gitu, misalkan ada kasus-kasus emergensi yang memang membutuhkan rujukan, nah itu Mhm. mekanismenya seperti apa, Kak? Iya. Jadi gini, makanya kirim itu adalah tenaga-tenaga yang GMT, Oh, mobile, Mhm. tidak relawan yang seperti biasa. Iya. Tadi iya. yang memang itu mereka memang bagaimana cara untuk emergency. Jadi artinya ketika terjadi faktor apa, dia bisa melakukan sesuatu yang sudah terlatih untuk apa istilahnya awal. Life saving ya. Jadi setelah itu baru dia akan bisa aja melalui tandu, bisa melalui menggunakan motor, tapi caranya udah tahu dia cara Iya. membawanya supaya jangan terjadi lebih parah kan gitu. Betul, betul. Jadi inilah yang kita gunakan tenaga-tenaga IMT itu seperti itu. Memang kita latih untuk itu. Bagaimana memberikan basic life support yang benar dan sebagainya. Jadi ini yang kita turunkan yang tadi yang 4 jam 5 jam itu yang tenaga IMT, Iya. bukan tenaga relawan seperti biasa penanganan. Iya. Satu tim. Jadi dia satu tim. Tim itu misalnya gini, seorang dokter dia tidak hanya bisa modok, dia bisa Iya. bisa patel, dia bisa. Oh, Iya, begitu. Naik motor ya, insultan harus semua. satunya. Heeh. Jadi inilah mereka kita bawa ke sana ya. Tenaga IMT. Nah, ini yang namanya emergency medical team itu Iya. bukan tenaga yang relawan, tapi relawan yang spesialisnya lah. Iya. Sudah terlatih lah, Iya. Mbak. Berarti sudah memang benar-benar disiapkan yang untuk daerah. Iya. Terisolir medan berat ya namanya ya. Jadi kita juga tidak hanya main fisik yang kita terapi treatment, tapi juga psikis, mental. Nah, jadi kita juga mendatangi psikolog, psikiater untuk memberikan edukasi atau namanya psikososial. Kalau dulu namanya trauma healing. Trauma healing. Nah, ini Psikososial. psikososial. Jadi terapinya treatment. Jadi bagaimana anak-anak diberikan apa, bagaimana melakukan supaya mereka terhibur, tidak trauma, depresi. Iya. Berarti memang komprehensif Iya, ya, dari mulai fisiknya, psikisnya juga. Luar biasa sekali nih. Dan kita jadi tahu ada tim yang sangat luar biasa, Avengers lah ya. Iya, betul. Betul. Ya, terakhir kemarin ada sunatan gratis. Ada, sampai ada sunatan gratis di sana, di lokasi di pengungsian. Di pengungsian. Mendekatkan. Iya. Nah, mereka kan udah hilang. Iya. Oke. Nah, mungkin Pak Al, sebelum nanti kita mengakhiri perbincangan kita, saya ingin tahu untuk proses saat ini kan masih terus berproses. Iya. Untuk fasilitas kesehatan juga sedang diperbaiki ya dan terus pemulihan. Nah, ada nggak Pak standar atau sebuah batasan tertentu ya standar sih kita sebutnya bahwasanya untuk fasilitas kesehatan ini bisa layak digunakan kembali gitu untuk kedepannya kan tadi terdampaknya cukup banyak kan. Kalau ini sudah dikatakan bisa berfungsi kembali itu seperti apa? Jadi makanya pada tahap 3 bagaimana pemulihan layanan seperti awal. Oke. Apa yang kita perbaiki? Kita cek alatnya, alat kesehatannya.
tenaganya sudah lengkap atau belum. Ya. Nah, kemudian bagaimana mebelnya, sistem jaringannya, internetnya, air bersihnya, semuanya listriknya. Iya. Nah, itu dikatakan dia menjadi layanan seperti semula. Oh, Makanya kalau ada belum air bersih, kita akan bantu tuh kirim sumur, Iya. bikin sumur kok, di Puskesmas. Iya. Kemudian listriknya kita kerjasama dengan PLN. Gimana? Kalau belum PLN karena jaringannya belum bisa masuk, kita kirim di genset. Yang penting gitu. Nah, tenaga tadi yang belum ada ya kita masih menggunakan batch berapa. Nah, kita juga jangan lupa tadi, kita juga mengidentifikasi bagaimana rumah-rumah tenaga kesehatan yang rusak. Oke, baik. Sekarang udah 3.246, saya kirim-kirim 40 lama. Kita sampaikan ke BNPB supaya mereka tenang melayani masyarakat. Ya kalau rumahnya nggak diurus. Iya. Jadi ya kita lakukan. Jadi semua ada pulih dan tidak hanya fasilitas dan juga tenaganya, nakesnya. Iya. Pak, tapi saya tiba-tiba teringat untuk layanan-layanan yang seperti hemodialisa, Iya. kayak gitu-gitu gimana, Pak? Jadi gini, hemodialisa itu dalam waktu 2 minggu itu sudah berjalan. Seperti Langsa itu punya hemodialisa, sudah berjalan langsung kita perbaiki. Jadi kita menurunkan yang namanya BPAFK Iya. yang ada di Medan. Kita cek ke alatnya. Setelah dibersihkan, dicek alat. Oh bisa berfungsi, maka kita lakukan. Ada yang nggak bisa bersih, kita kirim penggantiannya. Nah, caranya dapat dana alokasi dari mana? Ya juga dari teman-teman dari Rumah Sakit Petika, membantu, kemudian dari donatur di mana-mana ingin kita tawarkan nih. Mau bantu nggak? Silakan langsung. Jadi alhamdulillah semua rumah sakit yang melayani hemodialisa sekarang sudah berfungsi. Dan itu kita kerja dulu. Iya, benar. Ya. Bahkan di Aceh Tamiang, rumah sakit dasar itu sudah beroperasi hemodialisa. Oh, wow. Berarti sangat ini ya, Pak, progresnya Iya. cepat banget. Tentu ini menjadi prioritas ya Pak ya, Iya. bahwa mana yang dipulihkan lebih awal, yang menyangkut dengan kebutuhan dasar nyawa manusia ya. Kalau hemodialisa itu kalau terlambat, ya udah bahaya kan tantangannya. Gitu. Sudah berjalan. Nah, itu sebuah sebenarnya ada koordinasinya ya, Pak, ya, antara sektor-sektor yang ada gitu. Iya. Nah, bagaimana mengkoordinasikan itu semua, Pak? Jadi gini, Apakah ada Iya. rumahnya? Jadi karena saya selaku incident commander-nya, itu kita kumpulkan termasuk di dalam namanya HOC, Health Emergency Operation Center. Jadi setiap provinsi tentunya HOC. Oke. Dikomandoi oleh kepala dinas provinsi. Kabupaten juga berdemikian. Nah, itu kita cek kebutuhannya apa masalah. Dan kita tidak hanya kita mendengar, tetapi juga kita turun ke lapangan. Seperti itu kan. Nah, setelah itu kita lakukan buat grup yang untuk memudahkan apa kebutuhan-kebutuhannya apa yang. Jadi 2 hari sekali kita melakukan update sama Bapak Menteri. Pak Menteri luar biasa. 2 hari kita lakukan update dengan kepala dinas kabupaten, provinsi, dan juga kepala puskesmas. Sampai puskesmas. Sistem mana yang belum mana. Iya. Jadi itu sistem yang kita bangun. Lain HOC tadi. Menyalurkan logistik kesehatan. Dan jadi obat-obat apa yang kurang. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar ada monitoring evaluasi. Iya. Dan kita buat namanya SITREP, Situation Report. Jadi ada setiap hari. Wow. Semua wilayah terdampak itu ada namanya SITREP. Semua kabupaten kota itu membuat. Jadi dia menginformasikan apa yang dilakukannya hari ini, apa kendalanya, terus apa kebutuhan mereka gitu ya. Itu semua ada di situ. Sehingga nanti kita dari pusat nanti mengkompilasi kebutuhan-kebutuhan itu nanti baru pada saat kita rapat evaluasi yang dilakukan oleh Pak Menteri itu sudah ada laporan semuanya di dalam SITREP. 2 hari sekali. Selama sebulan setengah. Biasanya begitu. Iya. Pak Menteri juga tahu dari mana yang. Malah ini Pak ya. Berapa persen sih puskesmas itu sudah dibersihkan gitu. Itu persentase puskesmas sudah dibersihkan itu pun tahu kita 30%, 50%, sampai akhirnya berjalan penuh sebagian. Tapi memang itu bagus ya Pak ya. Kalau menurut kita bahwa
progres-progres yang dilakukan di satu kabupaten dengan kabupaten lain itu menjadi mereka itu menjadi berpacu ya. Iya. Kabupaten sana nih untuk yang positif, kabupaten sana udah positif, udah 100% nih, kok kita nih masih ada nih. Dia biasa konsultasi tuh sama kita, kami perlu ini itu untuk percepatan gitu ya. Nah kita nanti mendukung tuh, dukung. Dan terus terang dia ini tidak apa. Iya, TNI Polri juga terlibat ya, betul. Pemda. Ya, Kita tentu koordinasi yang saling berkoordinasi ya, saling bantu. ya kementerian lembaga lah tepatnya Pak ya, saling dukung mendukung ini luar biasa memang, luar biasa memang. Ternyata ada sebuah sistem yang kayak gitu ya. Iya, Artinya betul, bencana ini betul jadi sekali. lebih tahu nih hal Betul. ya. Dan itu tadi Pak, kita udah ngobrol banyak nggak Iya. disuruh berhenti nih ya. Siap. Belum diakhiri ya perbincangan seru ini tentang update terkait bencana yang ada di Sumatera dan Aceh yang tentunya kita jadi lebih tahu ya di sana progresnya seperti apa gitu. Sebelumnya mungkin bisa disampaikan pesan singkat ya atau mungkin closing statement pada teman-teman yang ada di rumah terkait topik kita yang kita bicarakan ini. Ya, jadi khusus untuk masyarakat yang terdampak masih di tempat pengungsian, jika ada sakit segera hubungi ya fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Dan teman-teman juga ada di tempat pengungsian silakan langsung berobat. Dan itu free gratis ya untuk di tempat pengungsian. Dan kalau ada masalah yang lebih berat, nanti silakan hubungi HOC. Ya. Itu jangan ditunggu sampai parah. Iya. Datang karena sudah didekatkan tadinya dari teman-teman semua ya. Kemudian dari Pak Budi. Ya. Saya cuma ingin berpesan kepada masyarakat yang sekarang tertimpa musibah banjir ini, kepada masyarakat yang memang berada di lokasi-lokasi yang masih berada di tenda-tenda pengungsian, yang mungkin belum mendapatkan fasilitas hunian sementara karena sedang pembangunan, kami menyarankan untuk menjaga kesehatan, karena memang ketika kita berada memang di wilayah bencana ini sangat rentan terserang berbagai macam penyakit. Dan ini kesehatan ini penting untuk kita jaga supaya masyarakat bisa beraktivitas ya. Nanti Pak, kalau dia sakit tentu dia tidak bisa beraktivitas, dia tidak bisa menjaga keluarganya, dia tidak bisa menghidupi keluarganya, apalagi dalam kondisi bencana ya. Jadi memang saran kita itu bagaimana masyarakat bisa menjaga kesehatannya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan mendapatkan air bersih, karena semuanya fasilitas air bersih seperti yang disampaikan tadi sudah tersedia gitu. Malah ada di tempat-tempat pengungsian itu digali sumur-sumur bor gitu ya. Nah, harapannya itu dimanfaatkan oleh masyarakat karena memang itu sudah disediakan gitu. Seperti yang disampaikan Pak Jaya, sekali lagi jika ada keluhan segeralah datang ke fasilitas kesehatan atau ke pos-pos kesehatan yang tersedia, yang terdekat di tempat pengungsian itu. Karena kami terus menyediakan pos-pos kesehatan itu sampai masyarakat mendapatkan fasilitas hunian sementara dan yang tidak lagi berada di pengungsian. Kita terus menyiapkan itu. Ya. Di daerah terdampak, kalau untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis yang dikirim ke sana ada Pak mungkin sedikit pesannya untuk menyemangati mereka mungkin ya di tengah. Ya, teman-teman tetap semangat saja, tetap jaga kesehatan. Gitu. Itu dia hal semuanya perbincangan kita di hari ini, kita di Kemenkes kali ini. Semoga bisa memberikan update kepada kalian semua di rumah, khususnya teman-teman yang ada di wilayah Sumatera dan juga Aceh yang sedang terdampak ya. Semoga lekas membaik ya Pak. Kita ya, amin. Lekas pulih gitu. Semoga nanti puasa bisa kembali merayakannya dengan sukacita seperti itu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak sudah diundang. Sudah menyempatkan. Apa nih yang jadwalnya padat ya Pak ya. Untuk kalian semuanya dari saya dan Jaya dan Budi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan salam sehat.